Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kali ini akan mempresentasikan mock-up dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, kelompok kami diketuai oleh Reza Fahlevi dan saya sendiri Reno, ada Koyul Iman dan Salamah. Next. Ya, untuk tugas mockup kali ini kami mengambil tema yaitu web penerimaan untuk mahasiswa baru. Next. Ya, yang pertama kita masuk ke manfaat program. Jadi apa sih manfaat bagi kampus dengan didesainnya program atau mockup ini? Yang pertama adalah dapat meningkatkan efisiensi kerja, terutama dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Jadi untuk adminnya nanti mungkin bakal nggak ribet, apalagi kalau pakai dokumen nanti bakal numpuk, bakal nyari nama siswanya susah kan. Kalau dengan sistem mungkin akan bisa diatur berdasarkan abjad dari namanya, seperti itu. Yang kedua, dapat membangun atau menentukan sistem informasi pendaftaran siswa baru yang lebih baik untuk diterapkan. Untuk yang kedua ini kayak contohnya mungkin BSI dulu, BSI sebelum MyBase mungkin ada sistem yang lama tuh, atau absennya dulu dari handphone, dosennya dulu ngasih kodenya dulu habis itu baru absen. Kayak gitu mungkin kedepannya bakal ada pengembangan-pengembangan lagi, jadinya lebih mudah apa sih yang harus dikembangin sistemnya nanti. Terus yang ketiga, untuk membantu proses pengolahan pembayaran pendaftaran siswa baru di sekolah secara tepat dan akurat. Jadi kayak di BSI juga lah contohnya, setiap orang yang daftar berdasarkan gelombangnya pembayarannya juga beda-beda kan. Jadi mungkin seperti itu nanti, jadi kedepannya jadi nggak ribet lah untuk dokumentasinya. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Next week. Baik, terima kasih. Saya Salama akan melanjutkan presentasi ini. Selanjutnya itu ada manfaat program bagi calon mahasiswa. Yang pertama yaitu mempermudah calon siswa-siswi dalam proses pengisian formulir pendaftaran. Kemudian yang kedua juga ada mempermudah untuk mendapatkan informasi terbaru. Dan yang ketiga tentunya yaitu menghemat waktu proses pendaftaran. Kemudian di sini selanjutnya ada solusi pengembangan. Setelah menganalisis sistem berjalan, maka kami merancang sistem pengembangan terhadap pengolahan data penerimaan mahasiswa baru yang merupakan perkembangan dari sistem yang sedang berjalan. Sistem yang dirancang memiliki ciri-ciri dan alur sistem yang mirip dengan sistem sebelumnya, sehingga user dapat mengikuti sistem usulan ini dengan baik apabila diterapkan. Namun terdapat beberapa perubahan di dalam tahapan-tahapan prosedur-prosedur yang dikarenakan sistem yang dirancang bersifat komputerisasi. Adapun uraian dari rancangan solusi pengembangan placeholder one adalah dengan menerapkan sistem registrasi dan login pada website, sehingga membuat sistem lebih aman dan hanya user yang terdaftar di database yang bisa masuk ke dalam sistem. Tujuan ini dimaksudkan untuk mencegah dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan kampus maupun calon mahasiswa seperti pencurian data dan lain-lain. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami yaitu Kowiul Imam. Yang untuk selanjutnya itu ada tampilan mockup dari web penerimaan mahasiswa baru. Dan untuk yang pertama itu adalah tampilan beranda. Berikut tampilannya. Tampilan halaman awal saat masuk web penerimaan mahasiswa baru online. Terdapat form pendaftaran, daftar calon mahasiswa, dan tentang kami. Nah, untuk yang kedua itu ada tampilan menu form pendaftaran. Nah, dari tampilan form pendaftaran yang harus diisi calon mahasiswa yang akan mendaftar. Calon mahasiswa akan mengisi formulir yang telah disediakan dan kemudian klik daftar. Di formulir ini terdapat formulir pendaftaran mahasiswa baru. Yang pertama ada tahun ajaran, jurusan. Nah, untuk data diri calon mahasiswa itu
ada nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan nama lengkap, alamat lengkap. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza. Silakan. Ya, terima kasih ya. Jadi dari mockup yang kita buat ini, saya akan coba menjelaskan lebih detailnya lagi ya. Boleh di slide dari tampilan awalnya dulu. Oke. Halaman beranda. Nah, jadi di halaman beranda ini rencananya website yang kita buat nanti itu terdiri dari beberapa bagian ya. Nah, yang paling atas itu ada menu navigasi, yang sebelah kirinya itu PMB online itu nanti kita bisa ganti dengan nama kampusnya gitu. Nah, terus di sebelah kanannya ini ada beberapa menu terdiri dari beranda, form pendaftaran, daftar calon mahasiswa, dan tentang kami. Nah, untuk halaman yang tampil saat ini itu halaman beranda yang berisi untuk menginformasikan kepada user bahwa ini adalah website penerimaan mahasiswa baru secara online gitu, yang terdapat gambar ilustrasi di atasnya. Nah, ini nanti bisa diganti dengan bisa logo kampus atau galeri foto dari bangunan kampusnya itu sendiri. Terus di bawahnya itu ada caption ya, greetings, selamat datang di situs web resmi sistem penerimaan mahasiswa baru. Lalu di bawahnya ada tombol daftar sekarang. Nah, tombol ini kalau diklik nanti itu akan bergeser ke bawah ya, scroll ke bawah, dan ini akan pindah ke form pendaftaran. Next. Nah, ini form halaman formulir pendaftarannya gitu. Nah, di atas juga bisa dilihat ya, yang tadinya itu menu navigasinya menunjukkan di beranda nih, di tulisan berandanya warna merah ya. Tapi begitu pindah ke formulir pendaftaran, tulisan berandanya ini berubah menjadi hitam, terus form pendaftarannya berubah menjadi biru, yaitu buat menunjukkan kalau si user sedang berada di dalam form pendaftaran. Gitu. Nah, di dalam form pendaftaran ini terdiri dari dua section, sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kirinya ini itu sama sih seperti gambar di halaman beranda tadi, bisa slideshow, galeri foto gitu, biar user itu nggak terlalu terlalu kaku lah tampilan webnya gitu. Jadi ada sedikit animasinya. Nah, setelah user isi semua formulirnya, lalu di paling bawah itu ada tombol daftar. Nah, kalau tombol daftar itu diklik, maka database itu datanya itu akan masuk ke dalam database. Lalu database itu ditampilkan di daftar calon mahasiswa. Next. Nah, ini halaman daftar calon mahasiswa ya. Jadi kalau ketika user atau calon mahasiswa udah klik daftar tadi, maka otomatis halamannya itu akan berubah menjadi seperti ini, halaman daftar calon mahasiswa. Di sini contohnya kita pakai Universitas BSI ya. Nah, seperti ini tampilan halaman daftar calon mahasiswanya. Di paling atas itu ada judul, lalu menu navigasinya juga berubah, yang warna biru itu ada di daftar calon mahasiswa. Nah, selanjutnya data yang dari database itu ditampilkan di dalam data tables ya. Jadi data tables itu berisi sebuah table yang menampilkan data dari database, tapi dia lebih keren lagi ya. Jadi nggak cuma table aja gitu. Terus kalau misalkan nanti datanya ribuan, kita harus scroll ke bawah itu jauh gitu ya. Karena di data table itu udah ada beberapa yang include seperti, nah ini di tulisan cari calon mahasiswa itu kolom input ya, atau searching nantinya. Jadi ketika datanya udah ribuan, kita bisa cari calon mahasiswanya itu kita ketikkan di sini, atau di data table itu di tiap table headernya ini yang tulisan di blok ini ya, nomor, nama mahasiswa, jenis kelamin. Nah, itu semuanya nanti bakalan ada filternya.
Jadi kita bisa cari berdasarkan jenis kelamin kah, berdasarkan agama, tahun ajaran atau jurusan gitu. Jadi lebih gampang lagi dalam mengelola datanya. Nah, terus karena tampilan dari layar tiap user itu beda-beda, maka di paling bawahnya ini yang angka 1, 2, 3 itu adalah pagination. Jadi dalam satu halaman itu dibatasin, misalkan hanya menampilkan 10 data mahasiswa saja. Kalau mau ngelihat data selanjutnya itu kita bisa klik di nomor 2 atau nomor 3 gitu. Nah, terus di bagian action ini ada keterangan detail ya. Nah, ini nanti merupakan sebuah text link ya. Jadi detail ini bisa diklik gitu. Nah, kalau detailnya ini diklik, maka akan muncul seperti pop-up gitu di next. Nah, seperti ini. Ketika misalkan detail yang nomor 1 tadi ya, detailnya diklik, maka di layar akan muncul seperti pop-up gitu, yang menampilkan detail dari mahasiswanya. Nah, di sini ada fotonya, terus ada biodatanya, semuanya lengkap gitu. Jadi lebih interaktif websitenya gitu. Nah, terakhir di halaman tentang kami ini berisi nama-nama kelompok dari kami gitu yang ikut serta dalam membangun website ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, berikut adalah presentasi tentang tugas kelompok kami, yaitu membuat mockup. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhirul kalam, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.